Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifah Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Masyarakat Mandailing Natal sebarak 1.000 obor keliling jalan protokol Panjabungan. Sejak ba'da sholat Isya, ribuan masyarakat muslim berkumpul di halaman Masjid Zuliani Lubis di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panjabungan, Mandailing Natal untuk menggelar pawai, zikir, tausiah bersama dalam rangka sebarak malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Selain pawai obor, kumandang sholawat Nabi Muhammad SAW yang diiringi musik hadroh ini juga bergema di sepanjang jalan protokol Panjabungan. Tidak hanya itu, orang tua dan remaja bahkan anak-anak juga ikut memeriahkan Tahun Baru Islam dengan berjalan kaki membawa obor hingga garis finish di Kelurahan Kayu Jati. Dalam pawai obor ini, petugas kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP melakukan pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas kendaraan ke Jalan Lintas Timur Panjabungan. Pengalihan kendaraan ini untuk menjaga kemacetan arus di pusat kota Panjabungan. Menyatakan bahwasanya agar kepada seluruh aparat kenegaraan menyatakan agar paham PKI tidak dibenarkan di Indonesia. Ketiga, mengecam dan menolak keras peredaran narkoba di Mandailing Natal. Bagaimanapun ini akan merusak generasi-generasi kita. Maka kami menyatakan perlawanan dengan narkoba. Sekali lagi, kami menyatakan perlawanan dengan narkoba. Ribuan masyarakat juga berjejeran sepanjang jalan menunggu dan menyaksikan pawai obor yang dipimpin Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution. Pawai obor ini dari gelap menjadi terang benderang. Allahu Akbar. Tentunya saya harap kepada anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat, dalam pawai ini kita tunjukkan bahwa Islam itu damai. Kita tunjukkan Islam itu indah. Saya harap anak-anak kami dalam melaksanakan pawai obor tertib dan indah. Kita ke Kabupaten Asahan, pemirsa. Ribuan warga desa Rawang Lama, Kabupaten Asahan menggelar pawai obor dan membuat replika masjid dari obor dalam menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, seribuan warga desa Rawang Lama, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menggelar pawai obor. Antusias warga baik anak-anak, remaja hingga dewasa bersemangat dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Suryanto, Kepala Desa Rawang Lama, mengatakan kegiatan pawai obor merupakan tradisi setiap tahun yang dilaksanakan pemerintah desa. Tidak hanya itu, warga desa juga membuat replika masjid menggunakan penerangan api obor yang bertuliskan 1445 Hijriah. Pawai obor ini untuk menyemarakkan di posisi tempat terakhir, kita membuat replika masjid yang kita buat dengan partisipasi seluruh masyarakat dan elemen-elemen pemerintah desa. Kalau menurut Pak Kadis ada berapa jumlah masyarakat yang ikut pawai obor tadi? Kalau kita lihat ini kurang lebih mungkin 1.500 lebih lah. Pemerintah desa berharap dengan datangnya Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, warga desa semakin kompak dan keimanan serta ketakwaan semakin meningkat.
Sementara itu pemirsa, ribuan umat muslim malam tadi mulai mengisi berbagai kegiatan religius guna menyambut masuknya malam 1 Muharram 1445 Hijriah. Di kota Binjai, zikir dan salawat menjadi momen yang sangat meriah dengan meraih cinta Rasulullah bersalawat menuju kota Binjai yang berbudaya, maju dan juga religius. Ribuan umat muslim ini tidak saja datang dari kota Binjai, namun dari Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Tanah juga tidak mau ketinggalan mengikuti jalannya zikir dan salawat yang dipandu oleh para habaib, ulama, dan umaro kondang dari ibu kota Jakarta. Tidak hanya itu, ribuan santri yang berasal dari berbagai pesantren yang ada di kota Binjai dan Kabupaten Langkat juga turut memeriahkan jalannya zikir dan salawat sambil mengiringi dengan gendang dan rebana yang merupakan alat musik ciri khas Islami. Kegiatan zikir dan Binjai bersalawat ini diprakarsai pemerintah kota Binjai bekerjasama dengan Majelis Pecinta Rasul, Darul Solihin, serta Nahdlatul Ulama. Maksud dan tujuan dari Binjai bersalawat ini adalah sebagai wujud kecintaan umat muslim kepada Rasulullah SAW sembari muhasabah diri agar memasuki dan menjalani tahun baru Hijriah dapat menjadi kepribadian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kegiatan Binjai bersalawat ini juga dihadiri oleh Wakapolres Sumut, Wali Kota Binjai, Kapolres Binjai, serta jajaran OPD Kota Binjai. Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan antusias masyarakat Kota Binjai dan sekitarnya dalam menyambut malam 1 Muharram sangat luar biasa. Tentunya, malam bersalawat ini harus dijadikan momen yang sangat berharga dan harus dilaksanakan setiap tahun, khususnya saat menyambut Tahun Baru Islam. Selain itu, Wali Kota Binjai juga menyampaikan kegiatan Binjai bersalawat ini hendaknya dijadikan sebagai upaya introspeksi diri dan evaluasi guna menyambut Tahun Baru 1445 Hijriah. Pemirsa, peringatan 1 Muharram yang jatuh pada hari ini merupakan peristiwa bersejarah, yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat guna menyemarakan perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Lantas bagaimana makna pada peringatan Tahun Baru Islam yang jatuh pada hari ini? Dan berikut akan kita saksikan dialog reporter TVRI Sumut Budi SR bersama tokoh agama Sumatera Utara Dr. Haji Amhar Nasution MA. Budi, silakan dengan informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah melaksanakan beragam aktivitas kehidupan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun silih berganti. Dan saat ini kita sudah memasuki 1 Muharram, di mana ini adalah Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Dan pemirsa, tentunya dengan Tahun Baru Islam ini kita selaku umat Muslim yang ada di seluruh dunia lebih bisa memaknai apa-apa saja yang bisa kita laksanakan pada Tahun Baru Hijriah 1445. Dan tentu untuk membahas bagaimana proses daripada penanggalan Tahun Baru Hijriah ini sudah bergabung bersama dengan kita salah satu tokoh agama Sumatera Utara, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukran azim hamdan syakura. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat, penuh bahagia, dan kita merasakan bahwa hari ini tanpa kita sadari kita sudah meninggalkan tahun lama 1444 Hijriah, memasuki Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Baik Ustadz. Ustadz, kalau kita lihat ya Ustadz ya, bahwasannya hari ini umat muslim merayakan Tahun Baru Hijriah, begitu ya Ustadz ya. Mungkin kita akan flashback kembali Ustadz, bagaimana sih proses penanggalan daripada Tahun Hijriah tersebut Ustadz? Baik, penanggalan Tahun Baru Hijriah ini ada musyawarah antara para khalifah-khalifah. Kalau Ali bin Abi Thalib mengusulkan Tahun Baru Islam itu penanggalannya diawali dari lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal. Kemudian Utsman bin Affan dari peristiwa Isra dan Mi'raj 27 Rajab. Kemudian ada usulan Umar bin Khattab, penanggalan Islam itu kita ambil adalah
ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu 17 Ramadan. Akhirnya keputusan lagi terakhir Abu Bakar Siddiq, sudahlah penanggalan tahun baru Islam kita mulai dari hijrahnya Rasulullah, yaitu tanggal 1 Muharram, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Akhirnya hasil musyawarah penanggalan ini jatuh pada tanggal 1 Muharram, hijrahnya Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebenarnya latar belakangnya. Oke, baik Ustadz. Nah, melihat kondisi saat ini begitu ya Ustadz ya, kadangkala kita melihat euforia yang terjadi, khususnya bagi umat muslim, kadangkala kalau kita lihat euforia itu lebih besar untuk tahun baru Masehi dibandingkan dengan tahun baru Hijriah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kita apa saja mungkin faktor yang melatar belakangi perbedaan yang cukup besar antara tahun baru Hijriah dengan tahun baru Masehi ini Ustadz. Ya, baik, terima kasih pemirsa dimanapun kita berada. Yang pasti ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, tahun baru kita dalam Islam ini adalah 1 Muharram. Maka sosialisasi inilah yang kita lakukan hari ini dan TVRI sangat antusias untuk menyiarkan ini. Supaya umat Islam semuanya jangan terlalu euforia dengan tahun baru Masehi. Karena kita juga punya tahun baru yaitu 1 Muharram. Maka oleh sebab itu kita melihat insya Allah kita sudah melakukan tanggal 1 Muharram ini insya Allah di lapangan Benteng diadakan tabligh akbar. Diadakan zikir, diadakan gerak jalan santai. Diadakan juga pola-pola kegiatan yang kita sebut namanya selawat. Nah ini digagas oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, kemudian para ulama-ulama baik MUI Sumatera Utara, baik MUI Medan, baik juga ormas-ormas keislaman. Gebiar ini kita buat dan kita pusatkan di lapangan Benteng pada malam hari tanggal 1 Muharram ini. Ya ini sekadar juga menjadi undangan dan sosialisasi ini supaya menjadi pengetahuan. Dengan harapan kita supaya tahun ini 1 Muharram 1445 Hijriah yang kita songsong ini harus lebih baik dari tahun 1444 Hijriah. Supaya kita termasuk orang-orang yang menang. Tapi kalau tahun ini sama dengan tahun semalam kita orang yang merugi. Kalau tahun ini lebih jelek, lebih parah dari tahun semalam, maka kita orang yang dilaknat Allah. Dalam konsep Islam kan cuma satu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Supaya setiap saat dan keadaan kita senantiasa berubah kepada arah yang lebih baik. Karena Rasulullah pada tanggal 1 Muharram ini meninggalkan kota Mekah, kota kelahirannya, kota kelahiran ibunya, kota kelahiran kakeknya, Abdul Muthalib, kota kelahiran ayahnya Abdullah, dengan linangan air mata, dia harus meninggalkan kota Mekah. Tapi meninggalkan kota Mekah bukan dasar takut. Bukan karena menghadapi kaum kafir jahiliyah. Tapi memang perintah Allah dalam Al-Quran kata-kata hajaru itu, perintah hijrah itu ada 9 kali. Oke, baik Ustaz. Pemirsa itu tadi kita sudah mendengar ya bagaimana perjalanan dan juga sejarah daripada Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian juga sudah banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kita dan salah satunya adalah kita harus bisa menanamkan iman kepada diri kita dan juga keluarga begitu ya Ustadz ya. Dan mungkin yang terakhir Ustadz, harapan Ustadz terhadap seluruh masyarakat Sumatera Utara karena kalau kita lihat semakin hari ini Ustadz banyak sekali kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan semakin meresahkan masyarakat seperti adanya begal dan juga geng motor. Bagaimana harapan Ustadz untuk masyarakat Sumatera Utara? Alhamdulillah, terima kasih. Kita feedback dulu kepada Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah sudah hijrah itu ternyata hijrah itu membawa perubahan-perubahan. Maka oleh sebab itu pada hari ini tentu harapan kita tidak lain adalah bagaimana pola ajaran daripada hijrah ini. Kita berharap anak-anak kita berakhlak mulia. Tingkat kehidupan sekarang ini diganggu oleh orang-orang yang cenderung menggunakan narkoba, yang cenderung ada begal karena mereka tidak punya nuansa-nuansa ajaran-ajaran iman dan akhlak. Maka oleh sebab itu tidak ada ruginya kalau kita kembali kepada ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah surah As-Sajdah ayat 19, "Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun." Hanya dengan iman dan amal solehlah manusia akan Allah berikan balasan surga jannatul ma'wa. Mudah-mudahan renungan ini akan menjadi sebuah strategi dalam hati kita. Kita harus berjihad. Jihad itu bukan dalam rangka radikalisme, terorisme dan separatis. Tapi jihad itu adalah
fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik dalam rangka mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya baik pemirsa, itu tadi arahan dari Ustadz kita, ya ini Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA yang telah memberikan beragam informasi dan juga makna dari 1 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi, dan tentu kita juga bisa mengisi tahun baru Islam ini 1 Muharram 1445 yang mendidik dan juga yang bernilai serta bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih pemirsa, saya Muhammad Budi SR kembali ke studio. Terima kasih Budi atas laporan Anda, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 1 unit mobil ditabrak kereta api penumpang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Mara Rusli, Kisaran, Kabupaten Asahan. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis. Satu orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka parah. Polisi bersama warga melakukan evakuasi 2 korban terjepit di dalam mobil setelah ringsek ditabrak kereta api penumpang tujuan Rantau Perapat Medan di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Mara Rusli, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 1 dari 2 korban tewas di lokasi, sedangkan 1 lagi mengalami luka-luka setelah mobil yang mereka naiki terpental sejauh 15 meter. Diketahui 2 korban merupakan S. Dokter Hewan. AKP Kalih Kasat Lantas Polres Asahan mengatakan kecelakaan ini terjadi diduga pengemudi kurang berhati-hati dan tidak mendengar suara klakson kereta. Warga sekitar sempat meneriaki, namun korban tak mendengar hingga kecelakaan tak dapat dihindarkan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan mobil agar lalu lintas perjalanan kereta api tidak terhambat. Mobil Sanjuk warna silver dari arah sana kota ingin ke Tiara, ya. Namun mungkin karena kurang berhati-hatinya si pengendara, dia tidak melihat ada kereta api yang sudah mendekat. Mungkin tidak mendengar cerita dari warga karena memang di sini pintu palang kereta api tidak ada. Korban tewas dan luka langsung dibawa petugas ke rumah sakit terdekat, sedangkan barang bukti kendaraan langsung dibawa ke Pos Lantas Kisaran untuk diamankan. Kita ke Serdang Bedagai pemirsa. Jembatan yang rusak parah di Serdang Bedagai kembali menelan korban. Kali ini seorang warga pejalan kaki yang hendak melewati jembatan jatuh ke dalam sungai dan tidak berselang lama korban yang jatuh tersebut dinyatakan meninggal dunia. Inilah video warga yang jatuh di jembatan yang rusak parah di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai. Korban Jonius Tumorang, umur 27 tahun, warga Dusun Pondok Panjang, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, Serdang Bedagai. Korban ini jatuh pada Selasa sore. 1 jam kemudian ia meninggal dunia di lokasi jembatan tersebut. Menurut Rajasman Nenggolan, warga sekitar korban terlihat terjatuh saat hendak melintasi jembatan yang sudah dipenuhi lubang, dan warga yang melihat langsung memberi pertolongan. Namun setelah berhasil ditemukan, warga ini tewas 1 jam kemudian. Kondisi jembatan berlubang yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari pihak terkait. Warga sekitar dan pengendara yang melintas hanya pasrah atas ketidakpedulian pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang membiarkan jembatan bertahun-tahun tak ada perbaikan. Kami angkat ke atas. Sesudah kami angkat ke atas, posisinya udah lemas. Itu kami bawalah ke tempat yang nyaman. Lalu kami lakukan pertolongan pertama. Terus dia memuntahkan darah. Sesudah itu datanglah keluarga menjemput. Dibawalah ke rumah. Tahu-tahunya si korban setelah beberapa 1 jam kemudian si korban meninggal dunia. Direncanakan warga korban jembatan rusak dan berlubang ini akan segera dikebumikan pada hari Rabu di dekat tempat tinggal korban. Warga berharap agar jembatan yang rusak dapat segera diperbaiki agar tidak ada korban lainnya.
Di informasi lainnya pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI bersama Lembaga Penyiaran Publik mengajak pemuda Indonesia untuk memanfaatkan media sosial dalam berinovasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukung pemilu 2024 berjalan sukses. Ketua Komisi 1 DPR RI bersama Lembaga Penyiaran Publik melakukan deklarasi pemilih cerdas di Auditorium RRI Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara kemarin. Kegiatan ini turut menghadirkan ratusan mahasiswa se-Kota Medan dan pejabat publik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai narasumber, Ketua Komisi 1 DPR RI bersama Lembaga Penyiaran Publik mengajak pemuda Indonesia untuk memanfaatkan media sosial dalam berinovasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara yang mengangkat tema media sosial menjaga Indonesia jelang pemilu 2024 ini dimanfaatkan Komisi 1 DPR RI untuk memberi wawasan kepada pemilih cerdas, yakni memanfaatkan media sosial sebagai wadah dalam menjaga Indonesia, di mana peran serta para pelajar dan mahasiswa sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilu 2024 memilih sosok pemimpin yang baik. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan pendidikan politik harus disasarkan kepada generasi muda seperti pelajar dan juga mahasiswa. Bermitra juga dengan RRI dan TVRI, memang kita meminta mitra kita RRI dan TVRI untuk melakukan pendidikan politik yang bagus sehingga kita bisa melihat nanti pemilu 2024 insya Allah baik. Nah, tentu yang disasar utama adalah pemilih muda karena memang jauh lebih banyak, nanti bagaimana mereka juga bisa membantu menjaga kondusivitas dan tentu diharapkan tidak golput supaya juga terlibatlah dalam politik dalam memilih Indonesia ke depan yang baik. Direktur Utama LPP RRI berharap kegiatan cerdas pemilih ini mampu membangun kesadaran pelajar dan mahasiswa untuk bijak bermedia sosial dan membantu meningkatkan kualitas pemilu 2024. Bisa membangun kesadaran, memperkuat pemahaman, pengetahuan para calon pemilih kita supaya paling tidak tahu secara bijak bagaimana bertindak atas hoax media sosial, jadi supaya akhirnya itu membantu meningkatkan kualitas pemilu, kualitas demokrasi, bukan hanya di Sumut, di sini, tetapi juga di Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada generasi muda untuk menjadi pemilih cerdas jelang pemilu 2024. Sementara itu pemirsa, Ketua DPR RI Komisi 1 dari Partai Golkar Mutia Hafid menyapa warga Dusun 1 Desa Pantai Labu Bekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Kehadiran Mutia Hafid yang merupakan Ketua Komisi 1 DPR RI ini disambut Kepala Desa Pantai Labu Bekan Samsul Bahri, Ketua PAC Golkar Pantai Labu Fahrul Razak, Ustadz Perlindungan, para Korcap, Kordes, dan para ibu-ibu. Kegiatan menyapa masyarakat ini berlangsung di kediaman Korcam Golkar yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan. Mutia Hafid dalam sambutannya mengatakan kunjungannya ini hanya silaturahmi saja kepada warga Pantai Labu yang sudah lama tidak bertemu. Atas nama pribadi, ia mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu meriah. Pada kesempatan ini, ia juga mengajak kaum ibu dan warga memanfaatkan teknologi internet untuk menjadikan peluang usaha sebagai menambah perekonomian keluarga. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan UMKM dengan tujuan agar bisa berwirausaha untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, jangan hanya menjadi konsumen namun harus menjadi produsen. Setiap saat kita ketemu masyarakat, tapi kali ini kita ke Pantai Labu Bekan. Di sini isu yang kita bawa adalah supaya ibu-ibu di sini juga bisa dorong membantu suaminya dengan UMKM digital. Kebetulan Komisi 1 ini membawahi bidang informasi termasuk informasi teknologi, sehingga kita kebetulan ibu-ibu di sini pengguna internet, ya, tapi masih sebagian besar hanya menggunakan
Berbagai masukan dan keluhan yang disampaikan kaum ibu warga Dusun 1 Desa Patela Bubekan ditanggapi Mutia Hafid. Ya, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Azifah Zahrianis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.